Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Timnas Indonesia kena sanksi berat dari FIFA ini, daftar pelanggaran yang harus dibayar mahal. Jelang duel di Gelora Bung Karno, Timnas Jepang tanpa striker andalan Ayase Ueda, bisakah Indonesia manfaatkan peluang ini? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Timnas Indonesia kena sanksi berat dari FIFA ini, daftar pelanggaran yang harus dibayar mahal. Timnas Indonesia, di tengah perjuangannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, harus menghadapi konsekuensi atas beberapa pelanggaran yang dilakukan, baik oleh ofisial tim maupun terkait masalah manajemen pertandingan yang dianggap kurang sesuai standar FIFA. Melalui pernyataan resmi, anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa PSSI akan mematuhi sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihak PSSI menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh FIFA, termasuk sanksi yang mencakup denda finansial. Langkah ini, menurut Arya, adalah bentuk kepatuhan PSSI terhadap standar FIFA yang harus dipenuhi oleh setiap anggota. Sanksi ini menjadi titik balik yang diharapkan bisa memperkuat komitmen PSSI dalam melakukan perbaikan, khususnya terkait tata kelola waktu pertandingan. Arya juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang selama ini diterapkan, agar tidak ada lagi kesalahan seperti keterlambatan kick-off yang mengakibatkan sanksi bagi Indonesia. Dengan melakukan introspeksi dan koreksi, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik tidak hanya dari segi performa di lapangan, tetapi juga dalam hal manajemen pertandingan yang sesuai dengan ketentuan FIFA. Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA. Apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan kita seperti yang telat kick-off dan sebagainya, kata Arya. Sanksi terhadap PSSI tidak hanya terkait masalah manajemen waktu kick-off, tetapi juga mencakup tindakan protes yang dilakukan oleh dua ofisial penting dalam tim, yakni manajer Timnas Indonesia Sumarji dan asisten pelatih Kim Jong Jin. Insiden ini terjadi pada pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, di mana kedua ofisial dinilai melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit. Tindakan ini dianggap melanggar kode etik FIFA yang mengharuskan setiap ofisial menjaga sikap sportif terhadap ofisial pertandingan. Akibat insiden ini, Sumarji menerima sanksi larangan mendampingi Timnas Indonesia dalam satu pertandingan serta denda sebesar 5.000 Swiss franc, atau setara dengan sekitar 89,5 juta rupiah. Sedangkan Kim Jong Jin dikenakan hukuman lebih berat dengan larangan mendampingi tim dalam 4 pertandingan serta denda yang sama sebesar 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Menurut Arya, protes yang dilakukan Sumarji sebenarnya bertujuan untuk melindungi pelatih utama dari kemungkinan sanksi. Namun, pihak PSSI tetap menghormati keputusan FIFA dan menerima sanksi yang diberikan. Kalau ada ofisial kita seperti Pak Marji itu kita terima, karena memang kondisi pada saat itu Pak Marji kan berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai pelatih yang terkena hukuman. Gitu makanya kita terima hukuman dari FIFA ini, tambah Arya. Selain insiden protes, masalah lain yang menjadi perhatian FIFA adalah keterlambatan kick-off pertandingan yang melibatkan Timnas Indonesia. PSSI mendapat peringatan karena keterlambatan dalam memulai pertandingan saat melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski untuk kasus ini FIFA hanya mengeluarkan peringatan, tetap saja hal ini dianggap sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan standar manajemen pertandingan yang diharapkan FIFA. Namun, pada pertandingan lain melawan Tiongkok, FIFA akhirnya menjatuhkan denda kepada Indonesia akibat keterlambatan kick-off. Dalam pertandingan ini, FIFA memutuskan untuk memberikan denda sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 179,3 juta rupiah sebagai konsekuensi atas kelalaian tersebut. Denda ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi PSSI dan ofisial tim untuk lebih disiplin dalam mengelola waktu pertandingan. Menanggapi rangkaian sanksi ini, PSSI menyatakan keseriusannya untuk melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pertandingan yang sesuai dengan standar FIFA. Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI berkomitmen untuk memperbaiki sistem manajemen dan tata kelola waktu pertandingan, agar di masa depan tidak ada lagi insiden keterlambatan yang berakibat pada denda atau sanksi lainnya dari FIFA. Dalam hal ini, PSSI akan meninjau kembali mekanisme operasional, termasuk prosedur kick-off, agar lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan internasional.
Evaluasi ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, tetapi juga bisa menjadi model perbaikan bagi kompetisi sepak bola di Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengedepankan disiplin waktu dan prosedur manajemen pertandingan yang profesional, PSSI ingin menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dengan adanya sanksi ini, PSSI berharap agar tim nasional dan ofisialnya semakin sadar akan pentingnya menjaga profesionalisme, terutama dalam aspek waktu dan sikap saat pertandingan berlangsung. Kesalahan yang terjadi kali ini, meskipun merugikan dari segi finansial dan moral, diharapkan menjadi pelajaran yang memperkuat kesiapan tim di masa mendatang. PSSI bertekad untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen pertandingan agar timnas Indonesia bisa memenuhi standar internasional yang diharapkan FIFA. Sanksi yang diterima bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Dengan komitmen tinggi dari PSSI dan semua pihak terkait, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih profesional dan menjaga nama baik Indonesia di pentas internasional. Jelang duel di Gelora Bung Karno, timnas Jepang tanpa striker andalan Ayase Ueda, bisakah Indonesia manfaatkan peluang ini? Jelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Jepang harus menerima kenyataan absennya striker andalan mereka, Ayase Ueda. Pemain yang sedang dalam performa impresif ini harus absen karena mengalami cedera pada bagian pangkal paha. Cedera tersebut didapat saat membela klubnya, Feyenoord, dan memaksanya untuk menepi pada pertandingan kontra Indonesia dan Cina di grup C zona Asia. Absennya Ueda tentu menjadi pukulan bagi Jepang, mengingat ia telah mencetak 8 gol di sepanjang kualifikasi ini, menunjukkan peran vitalnya dalam lini serang Samurai Biru. Meski begitu, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tetap tenang dan optimistis menatap laga tanpa Ueda. Moriyasu menekankan bahwa ketidakhadiran Ueda tidak akan memengaruhi pola permainan Jepang, karena masih memiliki beberapa opsi penyerang berkualitas. Moriyasu mengungkapkan bahwa absennya Ueda memang menjadi kehilangan besar bagi Jepang. Namun, ia yakin dengan kedalaman skuad yang dimiliki, terutama di lini depan. Jepang masih memiliki striker seperti Koki Ogawa dan Kyogo Furuhashi, yang keduanya dikenal dengan kemampuan mencetak gol dan menghadirkan ancaman di area pertahanan lawan. Menurut Moriyasu, gaya permainan ofensif Jepang tidak akan berubah hanya karena ketidakhadiran satu pemain, meskipun peran Ueda cukup penting dalam mencetak gol. Pelatih berusia 56 tahun itu juga menegaskan bahwa skema permainan Jepang yang mengandalkan transisi cepat dan serangan terstruktur tetap akan menjadi senjata utama. Ia percaya bahwa Ogawa dan Furuhashi dapat menggantikan peran Ueda di lini depan, dengan masing-masing membawa karakteristik yang berbeda namun tetap efektif dalam skema tim. Moriyasu memahami bahwa absennya Ueda berarti ia harus memanfaatkan karakteristik unik pemain lainnya agar taktik tetap berjalan dengan baik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa filosofi dan struktur permainan Jepang tetap akan konsisten, yakni bermain kolektif dengan transisi cepat dan menekan lawan untuk merebut bola. Prioritasnya adalah agar setiap pemain fokus menjalankan peran mereka dalam pola yang sudah dirancang, serta menyesuaikan diri dengan peran masing-masing demi mempertahankan bentuk permainan Jepang. Saya ingin semua pemain bisa merebut bola, dan jika tidak bisa, kembali kepada pola awal. Jadi menurut saya cara kami bermain sebagai tim bagus tidak akan berubah, ungkapnya. Moriyasu juga menekankan bahwa meski ada perubahan dalam prioritas pemain di lapangan, keseluruhan filosofi bermain Jepang yang sudah teruji tidak akan berubah. Menurutnya, lini tengah dan belakang juga memiliki pemain yang beragam dalam gaya bermain, memberikan fleksibilitas taktik yang mampu mengakomodasi absennya Ueda. Dengan demikian, Jepang diharapkan tetap mampu mempertahankan gaya bermain dominan mereka. Prioritas dan cara kami memanfaatkan karakteristik kami mungkin berubah, tapi saya rasa cara kami bermain sebagai sebuah tim tidak akan berubah. Kami memiliki pemain dengan karakteristik berbeda tidak hanya di lini depan, tapi juga di lini tengah dan lini pertahanan, tambahnya. Timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia pada tanggal 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini menjadi tantangan bagi Samurai Biru untuk mengamankan poin tanpa kehadiran Ueda. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan. Namun absennya striker utama mereka membuka celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.